Halo, jumpa lagi di Algoritma Hidup Academy, universitas dengan akreditasi S-Tier Meta Zaman Now dengan prodi S-Teler dan S-Puter. Asdos Poci, apa yang akan kita pelajari hari ini? Oh, jurus yang sangat disukai mahasiswa gitu ya. Dengan usaha sekecil mungkin mendapatkan hasil sebesar mungkin. Wah, mantap. Berusaha lebih sedikit untuk hasil yang lebih banyak. Siapa yang nggak mau? Ini fix, ngecit banget ini. Nah, Asdos Poci tolong dibawakan peraganya ya. Nah, ini ada bulat-bulat ini, biji. Oh, bukan biji yang itu ya. Ini biji, anggap saja kelereng gitu ya. Atau yang main Final Fantasy 7, anggap saja ini materia. Nah, karena saya adalah konten kreator meskipun masih pemula, saya akan memberi contoh sebagai konten kreator. Nah, satu bulatan ini menandakan 1 minggu. Apa yang bisa Anda lakukan dalam 1 minggu? Misalnya yang pekerja kantoran kerja, yang mahasiswa ya belajar, yang bisnis ya dagang, promosi, cari produk, dan lain-lain. Ya mau dapat pacar ya itulah, permak dikit lah mukanya gitu ya, operasi plastik. Nah, kalau yang diajarkan secara mainstream, karena kita adalah akademi yang bukan anti mainstream ya, yang satu langkah lebih maju dari mainstream. Ini di SKS Algoritma Hidup Academy dengan moto hal mainstream kita bedah atau kita temukan pembelajarannya satu langkah lebih maju. Nah, biasanya nasihat mainstream adalah lakukan 100%, kalau bisa 110%. 10%-nya dari mana? Yang penting do your best atau do your best. Nah, namun tahukah Anda, teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang sangat cerdas sekali, bila mana Anda melakukan 100%, yang ada adalah Anda tidak akan berkembang. Nasib Anda ya gitu-gitu aja. Yang jomblo tetap jomblo, yang kismin tetap kismin. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tahukah Anda bila mana otak dikatakan hanya menggunakan 1/10-nya untuk bekerja? Maka itu meme-nya kalau otak dijual tuh masih dianggap grass gitu, apalagi otaknya orang Indonesia gitu ya, lebih parah. Wah, kacau. Nah, berikut penghitungannya dari alat peraga yang telah dibawakan oleh Yang Mulia Asdos Poci. Nah, pada orang biasa penggambarannya itu kira-kira seperti ini. 1,5 ini anggap saja ini adalah usaha mentok seseorang gitu ya. 1 ini adalah tiap minggu Anda melakukan 1, yaitu adalah 100% apa yang Anda bisa. Jadi selama sebulan hasil Anda, kalau dianggap hasil sama dengan usaha, maka nilainya adalah 4. Bila mana Anda lakukan hal tersebut terus-menerus selama 6 bulan, maka nilai atau hasil yang Anda dapatkan adalah 4 kali 6, 24. Berarti kalau bila mana kerja seperti itu selama 6 bulan, hasil bila mana dianggap sama dengan usaha, maka nilainya adalah 24. Bila mana setahun nilainya 48. Namun bila mana kita menggunakan cara yang kedua, yaitu adalah 3 minggu, Anda hanya menggunakan 50% dari kemampuan, cara berpikir Anda, usaha Anda. Namun di minggu keempat Anda naikkan usahanya 0,25 atau dari 75%. Maka pada bulan pertama Anda hanya mengeluarkan 2,5 energi dan juga 2,5 hasil. Pada bulan kedua, disinilah titik kuncinya. Pada saat Anda tidak terlalu ngoyo, Anda harus meluangkan waktu untuk mencari apa yang dapat ditingkatkan dari cara Anda untuk bekerja, belajar, berbisnis, atau PDKT, sehingga kemampuan Anda akan meningkat
Meskipun hanya menggunakan tetap 50% energi saja, Anda dapat menghasilkan seperti 75% energi yang pertama karena Anda mengalami naik level. Sehingga pada 3 minggu awal dikalikan 0,75, hasilnya 2,25, dan di minggu keempat nilainya 1. Sebenarnya tetap menggunakan 75%, tapi karena Anda tambah ahli, maka kemampuan Anda akan meningkat, sehingga totalnya adalah 3,25. Bila mana kita melakukan perhitungan ini sampai 6 bulan, maka akan Anda dapatkan hasil 2,29, dengan sebenarnya Anda hanya menggunakan energi 3 minggu kali 6 bulan kali 50% energi, dan di minggu keempat Anda menggunakan 0,75 dikalikan 6. Berarti sebenarnya Anda hanya menggunakan energi 13,5 saja. Jadi dengan energi yang hampir setengah dari energi yang bila mana Anda full ngoyo gitu ya, Anda bisa hemat hampir setengah energi, hampir 50% energi, dengan hasil yang lebih banyak 5 poin. Apa yang terjadi bila mana hal ini kita terapkan selama 1 tahun? Hasil pada 6 bulan berikutnya akan sangat jauh berbeda. Yang satunya yaitu tetap 24, dan yang satunya menjadi 64,5. Wow, amazing sekali. Beri tepuk tangan, Asdos Poci. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang mainstream, namun hanya diterapkan pada keuangan, yaitu adalah pada investasi yang dinamakan sebagai hukum bunga berbunga, yang disebut sebagai compounding interest. Pada compounding interest secara teori itu merupakan hal yang baik di atas kertas. Namun karena ada faktor kenaikan harga dan juga inflasi, maka hal tersebut tidak pernah terjadi kecuali compounding Anda itu melebihi faktor kenaikan harga dan inflasi. Minimal bila mana uang Anda bisa bertumbuh 10% ke atas, maka uang Anda minimal tidak akan tergerus inflasi dan kenaikan harga. Akan lebih bagus bila mana Anda dapat mendapatkan keuntungan 20% per bulan. Lalu bila mana pada compounding interest, hal ini tidak dapat dilakukan, bagaimana bila mana kita bisa menjamin hal ini bisa diterapkan pada hal yang lain atau ke hal-hal pengembangan diri atau bisnis dan semacamnya? Tentu saja hal tersebut harus berdasarkan perubahan mindset Anda masing-masing. Bila mana Anda adalah penganut hukum 10.000 jam, apa yang terjadi bila mana dalam waktu 10.000 jam tugas Anda adalah sebagai admin accounting? Ya, memang Anda akan menjadi cepat jago pada hal tersebut. Namun apakah hal tersebut akan membuat rezeki Anda, gaji Anda meningkat 2 kali lipat? Misalnya gaji UMR 5 juta, Anda minta gaji 10 juta karena Anda adalah master mengetik Excel gitu ya. Ya tidak bisa, karena jasa tertentu memiliki patokan nilai gaji tertentu. Rezeki kita dipatok dari seberapa dampak pekerjaan yang kita lakukan. Bila mana Anda admin, tentu saja ada patokan maksimal berapa gaji yang akan dibayarkan kepada Anda. Maka itu sebagai kritikan saya pada hukum 10.000 jam, 10.000 jam yang gitu-gitu aja dan tidak mengalami perkembangan yang signifikan, itu sama dengan Anda mengumpulkan sampah kertas di sebuah tong gitu ya. Itu saja nilainya tidak akan banyak bernilai, hanya mungkin laku di rombeng saja. Berbeda bila mana Anda mengumpulkan uang kertas, saham, permata, dan benda-benda berharga lainnya. Sama juga dengan ilmu, bila mana Anda belajar 10.000 jam, tapi ilmu yang Anda pelajari adalah ilmu-ilmu receh,
apalagi tidak ada praktek, jadi Anda tidak tahu apakah ilmu itu dapat dipraktekkan atau tidak, ilmu praktis atau hanya omong doang, ya Anda tidak akan berkembang. Maka itu berkali-kali dikatakan ilmu yang baik adalah ilmu yang dipraktekkan. Karena bila mana tidak atau belum berhasil, Anda dapat mencari ilmu lainnya atau mengupgrade ilmu tersebut. Bila mana dianalogikan pada sebuah game, bila mana Anda pernah main game Ragnarok, apa yang terjadi bila mana Anda hanya melakukan farming, poring? Apakah Anda bisa mencapai level maksimal? Meskipun Anda sudah mengalahkan 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, bahkan lebih dari itu poring yang ada, ekor poring gitu ya, poring punya ekor, ya kagak ada faedahnya gitu. Hal ini kiranya dapat membuka wawasan kita, karena kita sama-sama selalu belajar, karena belajar kita tidak akan habis, yaitu belajar sepanjang hidup kita. Ilustrasi di atas itu menggambarkan bila mana usaha dengan kerja keras saja tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Hoki-hokian berubah bisa, tiba-tiba ada rezeki nomplok, ada kesempatan emas, bisa saja nasib Anda berubah 180 derajat dalam waktu seketika, bisa, tapi kemungkinannya kecil. Maka itu saya sarankan bila mana kita harus melakukan pengembangan atau pembelajaran, upgrade diri, yaitu dengan action, latihan, coba, praktek, atau action dengan kerja cukup keras, yaitu ada 50% saja kemampuan Anda. Lalu Anda anggap, ya ini yang bisa saya lakukan, Anda coba seminggu lah, pada saat waktu tertentu, dalam waktu 1 minggu Anda mencoba untuk melakukan inovasi, perubahan, apa yang Anda pikir, oh ini kalau kayak gini mungkin bisa meningkat gitu. Misalnya promosinya 3 minggu menggunakan cara promosi yang Anda tahu. Lakukan, amati, nggak usah baper, nggak usah yang lain-lain ya. Kalau misalnya masih belum banyak penjualannya atau penjualannya, ya gitu-gitu aja, naik turun itu ya. Lalu pada minggu 4, dari apa yang pernah Anda pikirkan, melihat di YouTube, di mana-mana gitu ya, atau terima masukan, Anda coba upgrade pemahaman atau strategi pemasaran Anda sedikit lebih baik. Nggak usah sampai baik banget gitu ya. Ingat, tidak ada yang sempurna. Kalau Anda mengejar kesempurnaan, Anda hanya akan pusing sendiri dan buang-buang energi. Lalu setelah itu Anda dapat praktek di minggu keempat dengan sedikit peningkatan. Ya ini saya mengatakan sebagai kerja cukup cerdas. Anda tidak perlu sangat cerdas seperti Einstein atau Elon Musk gitu ya, meskipun blunder beli Twitter gitu ya. Yang Anda lakukan adalah action, kerja cukup keras, ya jangan leleh banget gitu ya, atau nggak mulai-mulai males-malesan itu, jangan. Juga cukup cerdas, jangan terlalu memaksakan diri, karena bila mana Anda terlalu memaksakan diri, selalu all out 100% gitu ya. Iya, kalau Anda dapat uangnya sudah langsung banyak gitu ya. Kalau sudah all out, gajinya gitu-gitu aja, kerja-kerja tipes, ya nanti yang susah Anda sendiri. Oke, demikian SKS hari ini, kiranya bermanfaat bagi Anda para mahasiswa jurusan S-Teler dan S-Kopior yang hadir pada mata kuliah hari ini. Saya dan Asdos Poci mengucapkan banyak terima kasih sudah menyimak video sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk bayar SPP. Sampai jumpa di kuliah bermanfaat yang membahas hal mainstream satu langkah lebih maju. Sampai jumpa. Bye-bye.